Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bab 5, yaitu tentang struktur dan fungsi peredaran darah pada manusia. Pada bab ini, topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu komponen darah yang terdiri dari darah, golongan darah, dan transfusi darah. Kemudian, mekanisme pembekuan darah dan alat-alat peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, kita pelajari tentang darah. Adik-adik tentunya sudah sangat familiar ya dengan topik ini. Nah, darah merupakan unit fungsional seluler yang tersusun dari jaringan ikat. Nah, darah memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama, transportasi. Transportasi apa di sini maksudnya? Yaitu transportasi gas oksigen, karbon dioksida, dan juga zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua sebagai pengaturan, misalnya pengaturan suhu tubuh dan juga pH. Dan yang terakhir sebagai perlindungan. Nah, darah ini juga melindungi tubuh dari serangan penyakit maupun apabila terjadi infeksi pada tubuh. Nah, bagaimana sih cara mengetahui komponen darah? Untuk mengetahui komponen darah dapat dilakukan dengan teknik memutar-mutar darah pada tabung. Teknik ini disebut sebagai teknik sentrifugasi, di mana dari hasil sentrifugasi dapat dilihat di gambar, diperoleh beberapa lapisan nih. Yang pertama, lapisan paling atas yaitu plasma darah yang sebanyak 55%, kemudian ada sel darah putih dan bagian yang paling bawah ada sel darah merah atau eritrosit. Untuk plasma darah ini merupakan bagian cair pada darah. Plasma darah tersusun dari air sekitar 90%, kemudian ada protein yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, Oke, kita lanjut ke bagian sel darah. Yang pertama ada eritrosit. Bisa diperhatikan di gambar ya, bahwa eritrosit ini bentuknya adalah bikonkav dan tidak memiliki inti. Kemudian eritrosit berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena eritrosit mengandung hemoglobin, di mana eritrosit ini memiliki fungsi untuk pengangkutan atau transportasi gas. Gas apa? Yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, setiap milimeter kubik darah pada laki-laki mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit, sedangkan pada perempuan kurang lebih 4 juta sel eritrosit. Nah, eritrosit ini dibentuk saat dalam rahim itu pada hati dan juga limpa. Sedangkan saat dilahirkan, eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Eritrosit ini memiliki umur sampai 120 hari. Nah, yang kedua kita bahas tentang leukosit. Dapat diperhatikan di gambar, leukosit ini memiliki inti sel, kemudian tidak mengandung hemoglobin seperti eritrosit, sehingga leukosit ini tidak berwarna merah. Lalu di mana sih tempat pembentukan leukosit? Leukosit di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Kemudian berapa sih jumlah leukosit? Leukosit ini berjumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 butir. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit ini dibagi menjadi dua, granulosit atau leukosit yang memiliki granula dan agranulosit yang tidak memiliki granula. Lalu apa sih itu granula?
Granula itu merupakan butiran-butiran kecil atau butiran halus yang terdapat pada sel. Nah, leukosit granulosit ini dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit dibagi menjadi 2, yaitu limfosit dan juga monosit. Leukosit bergranula atau granulosit terdiri dari 3 macam. Yang pertama, neutrofil. Dapat diperhatikan di gambar, neutrofil ini memiliki nukleolus multilobus atau berlobus lebih dari 2, kemudian memiliki granula yang terlihat samar dan dapat bergerak. Yang kedua, eosinofil. Memiliki nukleus berjumlah 2 lobus atau bilobus, kemudian memiliki granula dan sitoplasmanya berwarna merah. Dan basofil memiliki nukleolus berlobus, granulanya besar dan sitoplasmanya berwarna biru. Untuk jumlah, tempat pembentukan dan masa hidup serta fungsi dari masing-masing dapat diperhatikan di tabel. Leukosit tidak bergranula atau agranulosit terdiri dari 2 macam. Yang pertama, limfosit. Dapat diperhatikan di gambar bahwa limfosit ini memiliki nukleolus dengan bentuk bulat, kemudian sitoplasmanya berwarna biru pucat dan tidak dapat bergerak. Untuk monosit, memiliki nukleolus yang berbentuk seperti huruf U dan monosit ini dapat bergerak. Nah, untuk jumlah, tempat pembentukan, masa hidup, dan fungsi dapat diperhatikan di tabel yang ada di layar. Trombosit atau keping darah. Dapat diperhatikan di gambar bahwa trombosit ini memiliki ukuran yang kecil dengan bentuk yang tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki inti dengan masa hidup kurang lebih 10-12 hari. Nah, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat sekitar 200.000 sampai 400.000 butir trombosit, di mana trombosit atau keping darah ini berperan dalam proses penggumpalan darah. Golongan darah. Golongan darah merupakan klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran eritrosit. Ada banyak cara untuk menggolongkan darah, namun pada umumnya digunakan sistem penggolongan darah ABO dan resus. Sistem penggolongan darah ABO ini didasarkan pada keberadaan antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Dapat diperhatikan di tabel sistem golongan darah ABO bahwa seseorang dikatakan memiliki golongan darah A apabila pada sel darah merah terdapat agglutinogen atau antigen A dan memiliki agglutinin atau antibodi pada plasma darah adalah antibodi anti-B. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah B apabila pada sel darah merah terdapat agglutinogen atau antigen B dan pada plasma darah terdapat antibodi anti-A. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah AB apabila pada sel darah merah terdapat antigen A dan antigen B dan tidak memiliki antibodi pada plasma darah. Nah, untuk seorang yang memiliki golongan darah O, maka sel darah merahnya tidak terdapat antigen dan pada sel plasma darahnya terdapat antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Untuk sistem penggolongan darah resus ini didasarkan pada adanya RH, di mana apabila terdapat RH pada permukaan darah, maka seseorang ini memiliki resus positif.
Bagian selanjutnya kita akan bahas terkait mekanisme pembekuan darah. Nah, pasti adik-adik pernah terjatuh ya. Apabila adik-adik mengalami luka, coba adik-adik bayangkan bahwa misalkan darah mengalir terus keluar tanpa berhenti. Bisa dibayangkan maka mungkin bisa-bisa darah kita habis, bukan? Nah, tapi tenang saja bahwa tubuh sudah memiliki mekanisme untuk pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah ini terjadi apabila terdapat luka di mana trombosit ini akan pecah. Trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini yang akan mengaktifkan protombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K menjadi trombin, di mana trombin inilah yang nantinya akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, serat-serat fibrin inilah yang nantinya akan terbentuk yang menyebabkan luka ini menjadi tertutup sehingga tidak terjadi aliran darah lagi keluar dari tubuh. Bagian terakhir adalah alat-alat peredaran darah. Terdiri dari dua bagian, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita bahas terkait jantung. Nah, jantung ini yang memompa pergerakan cairan tubuh. Memiliki ukuran sebesar sekepal tangan manusia dewasa. Kemudian letaknya berada di atas diafragma. Nah, dapat diperhatikan struktur jantung pada layar. Oke, kita fokus ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, dapat dilihat bagian-bagiannya ada atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Di mana atrium kanan dan ventrikel kanan ini dihubungkan dengan katup tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri oleh katup bicuspidalis. Jadi jangan sampai kebalik ya, Dek. Untuk yang kanan ada tricuspidalis, sedangkan kiri ada katup bicuspidalis. Selain bagian-bagian itu, kita juga dapat lihat ada vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, dapat dibedakan jika superior, super artinya atas, bahwa dia bagian atas, sedangkan inferior adalah vena cava bagian bawah. Kemudian ada bagian-bagian lain bisa diperhatikan di layar. Pembuluh darah. Pembuluh darah membentuk jaringan tertutup. Pembuluh darah membawa darah dari jantung ke organ, jaringan, dan sel seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Dapat diperhatikan di layar, terdapat pembuluh arteri yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh ini kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis. Pembuluh arteri letaknya tersembunyi dari permukaan tubuh, memiliki dinding tebal dan elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup dekat jantung. Sedangkan pada pembuluh vena membawa darah menuju ke jantung. Pembuluh ini kaya akan karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Pembuluh vena terletak dekat dengan permukaan tubuh, memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis, serta memiliki banyak katup. Dapat diperhatikan di gambar bahwa terdapat pembuluh arteri yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke arteriola. Kemudian dari arteriola ini akan bercabang membentuk kapiler-kapiler, di mana kapiler ini memiliki dinding-dinding yang tipis. Nah, pada kapiler inilah terjadi difusi gas, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian terdapat venula yang mana merupakan penghubung antar kapiler dengan vena.
Dan ada vena, di mana vena ini akan membawa darah menuju ke jantung kembali.